Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Beserta sahabatnya dan pengikutnya akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Justina dan Pak Sendoyo yang pernah hadir dan tentunya Mbak Elsa yang selalu menemani kita dalam seminar-seminar yang lainnya. Pada hari ini Saudara Excel akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Masalahnya adalah kelihatan korelasi di blok A SIM 12-13 di PT Tambang Damai. Jadi penelitiannya kurang lebih ada kalau 2 bulan 3 bulan di lapangan. Dari kalau nggak salah 8 lubang bor ya, 8 lubang bor. Iya, Pak. Itu Anda presentasi 5 atau 10 menit hingga 15 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Saudara Excel, Anda presentasi ya. Iya, Pak, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Korelasi Data Bor dan Data Logging pada PT Kuarsa Sentosa Abadi, Jobsite Teluk Pandan, PT Tambang Damai, Site Blok A, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah eksplorasi batubara merupakan kegiatan pencarian batubara dengan metode-metode tertentu seperti pencitraan, geofisika, pemetaan, serta kegiatan pemboran. Sedangkan korelasi itu adalah pekerjaan menghubungkan satu titik pada suatu penampang stratigrafi dengan titik lain dari penampang stratigrafi yang lain pula, dengan anggapan bahwa titik-titik tersebut terletak pada perlapisan yang sama. Setelah dilakukan korelasi, kemudian dihitung volumenya. Maksud dan tujuan dari penelitian ini, adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui litologi batuan yang ada pada PT Tambang Damai Blok A, Site Teluk Pandan menggunakan data bor dan data logging. Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, menghitung ketebalan dan kedalaman litologi batuan. Yang kedua, untuk mengetahui korelasi data bor dan data logging. Yang ketiga, mengkorelasikan antara litologi yang sama pada titik lubang bor. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu hanya membahas masalah kegiatan pemboran eksplorasi, kegiatan logging, ketebalan dan kedalaman litologi batuan, korelasi antara data bor dan data logging. Pemboran adalah suatu kegiatan penting dalam industri pertambangan. Kegiatan pemboran ada beberapa macam. Yang pertama, pemboran geotek untuk menentukan karakteristik tanah dan batuan, kondisi alami dan posisi muka air tanah. Yang kedua, pemboran konstruksi untuk menentukan batasan antara batuan dasar dan batuan di atas yang umumnya sudah mengalami deformasi pelapukan. Faktor yang mempengaruhi kinerja mesin bor yang pertama, faktor-faktor sifat batuan yang dibor, rock durability, geometri pemboran, umur, kondisi mesin bor, keterampilan operator. Selanjutnya, logging merupakan metode pengukuran besar-besaran fisik batuan reservoir terhadap kedalaman lubang bor. Jenis-jenis logging ada beberapa macam. Yang pertama, log listrik, yang merupakan suatu plot antara sifat listrik lapisan yang ditembus lubang bor dengan kedalaman. Yang kedua, ada radioactive log yang terbagi atas beberapa macam juga. Yang pertama, gamma ray log. Prinsip pengukurannya adalah mendeteksi arus yang ditimbulkan oleh ionisasi yang terjadi karena adanya interaksi sinar gamma. Yang kedua, densitas. Log densitas ini dapat digunakan untuk perhitungan densitas, perhitungan porositas, dan identifikasi kandungan fluida. Dalam kegiatan pemboran, alat yang digunakan yaitu drilling rig model Jacro 200. Alat-alat pendukung pemboran yang digunakan ada Sanchin tembak di Yanmar, Sanchin supply, ada pipa bor, ada mata bor atau bit,
yang berfungsi untuk menggerus batuan. Mata bor yang digunakan ada beberapa macam, yaitu core bit dengan Widya 55, PCD bit, dan wing bit. Ada core barrel, ada menara bor, casing, ada core box yang berfungsi untuk menempatkan cutting dan coring hasil pemboran, ada water hose, dan kunci-kunci pipa yang digunakan untuk mengunci dan melepaskan pipa. Tahapan pemboran, penentuan yang pertama penentuan titik bor, yang kedua pembuatan jalan menuju lokasi bor, yang ketiga pembuatan lokasi bor, yang keempat pemindahan mesin bor dan peralatan yang menunjang pemboran, yang kelima setting mesin bor, setting waterline dan lain-lain, yang keenam peralatan pemboran, yang ketujuh pembuatan laporan hasil pemboran. Prosedur perlakuan core sample. Yang pertama, mengambil sampel batuan yang ada di core box sepanjang 60 cm, lalu dibungkus menggunakan aluminium foil. Setelah itu dibungkus ke dalam plastik. Setelah dibungkus dalam plastik, dimasukkan dalam casing PVC atau pipa paralon yang panjangnya 60 cm juga. Setelah itu beri nama batuan dan kedalamannya. Selanjutnya menghitung core recovery dan RKD. Berikut adalah tabel contoh dari hasil lubang dari pemboran, ada run 1 dan run 2. Untuk menghitung core recovery-nya menggunakan rumus dari panjang coring dibagi kemajuan lubang bor dikali 100%. Contohnya, untuk di run pertama, core recovery-nya panjang coring-nya 150, untuk kemajuan tambangnya juga ini 150 dikali 100%, didapatkan core recovery run pertama 100%. Contoh perhitungan RKD menggunakan rumus yaitu panjang core broke yang patah yang lebih dari 10 cm dibagi dengan panjang coring dikali dengan 100%. Contohnya dari run 2 ini, untuk panjang core broke-nya ada 1,45 meter dibagi 1,50 meter panjang coring-nya dikali 100%, didapatkan 97% untuk RKD-nya. Selanjutnya kegiatan logging. Yang pertama, prepare peralatan logging seperti mesin genset, wind system logging, probe, monitor logging, dan laptop. Yang kedua, pemasangan probe ke dalam lubang bor. Pemasangan probe loggingnya dilevelkan pada 0,0 meter pada lubang bor. Setelah itu, setelah level di 0,0 meter, selanjutnya logging mulai dilakukan sambil melihat litologi batuan yang ada di monitor laptop yang ditangkap oleh probe logging sampai kedalaman lubang bor dan tunggu hingga proses logging selesai. Berikut ini adalah database outcrop PT Tambang Damai. Ada 5 titik lubang bor di blok A, blok A1, A2, A3, A4, A5. Selanjutnya, perhitungan ketebalan dan kedalaman litologi batuan menggunakan rumus sebagai berikut. Ketebalan sama dengan ketebalan semu dari data lubang bor itu dikali dengan cos sinus alfa. Alfanya itu sendiri, di mana alfanya itu adalah dip atau sudut kemiringan dari batuan. Untuk titik yang pertama, litologi hole DHA1, kedalamannya 81 meter dengan strike dipnya 350 derajat east, 2/12 derajat. Lokasi titik DHA1 ini berada pada konsesi titik Kitadin. Area tersebut merupakan area disposal yang di sekeliling titik lubang bor terdapat tanaman pionir PT Kitadin. Berikut ini adalah contoh perhitungan ketebalan dan kedalaman litologi batuannya untuk titik DHA1. Contoh ini merupakan tabel dari data bor titik DHA1. Contoh perhitungannya saya ambil satu, yaitu contoh dari batu pasir dengan ketebalan semu 24 meter dengan dipnya 12 derajat. Didapatkan ketebalan sebenarnya dari batu pasir tersebut dari 24 meter, ketebalan sebenarnya didapatkan 23,52 meter. Untuk titik DHA2 dengan kedalaman 60 meter, strike dipnya
north 132 derajat east 12 derajat. Lokasi titik DHA2 berada di elevasi 80 Pit A, PT Tambang Damai. Terdapat water loss di kedalaman 39. Berikut adalah tabel-tabel hasil data bor di titik DHA2. Ada beberapa ada 18 lapisan batuan yang didapatkan, dan berikut adalah contoh perhitungan ketebalan sebenarnya dari lapisan batuan yang ada pada titik DHA2, di mana ketebalan batu bara di titik DHA2 ini, ketebalan semuanya didapatkan 6 meter, depth-nya 12 derajat, didapatkan ketebalan sebenarnya 5 meter 88 cm. Untuk titik DHA3 dengan kedalaman 100 meter, berada di dalam hutan kurang lebih 600 meter dari pit. Berikut tabel data lubang bor di titik DHA3. Terdapat 20 lapisan batuan, dan berikut ini juga contoh perhitungan ketebalan sebenarnya dari titik DHA3. Terdapat lapisan ketebalan semua batu bara 0,75 meter dikali 13 derajat didapatkan 73 cm ketebalan batu bara yang sebenarnya. Untuk DH4 selanjutnya kedalamannya 80 meter, lokasi titik DH4 berada di hutan juga, kurang lebih 400 meter dari pit. Terdapat tebing di kiri kanan lubang bor, jauh dari sumber air. Berikut ini tabel hasil data bor di titik DHA4, dan berikut adalah contoh perhitungan ketebalan sebenarnya. Didapatkan batu bara dengan tebal semu 2,77 meter dikali dengan 10 derajat. Didapatkan tebal sebenarnya 2,71 meter. Untuk DHA5 dengan kedalaman 81 meter, lokasi DHA5 berada di pinggir tebing pit A, dekat dengan aliran sungai. Berikut ini adalah tabel hasil data bor titik DHA5, dan berikut adalah contoh perhitungan ketebalan sebenarnya. Di titik DHA5, ketebalan semu batu bara didapatkan 0,33 meter, dikali 19 derajat didapatkan 0,31 meter ketebalan sebenarnya batu bara yang ada pada titik DHA5. Korelasi data bor dan data logging. Area tambang Blok A memiliki 5 titik lubang bor, DH1, DH2, 3, 4, dan 5. Metode yang digunakan metode full coring, kecuali titik DHA1 digunakan metode open hole. Berikut ini tabel hasil data logbor dan data logging dari titik DHA1. Dari data logging tersebut dapat disimpulkan bahwa ketebalan masing-masing titik logging memiliki ketebalan yang relatif sama dengan data lubang bor. Logging pada titik DHA1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2010 jam 9 sampai jam 11. Karena di area titik DHA1 merupakan area konsesi PT Kitadin, yang material yang dibor merupakan material disposal PT Kitadin, maka material hasil bor yang terdapat di titik DHA1 yaitu material campuran. Tetapi kita di lapangan masih bisa menentukan lapisan material tersebut dari hasil analisa cutting yang dilakukan pada saat proses pengeboran dilakukan. Ini tabel selanjutnya, ini tabel data logbor dan data logging untuk titik DHA2. Logging di titik DHA2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 9 sampai jam 11, yang dilakukan oleh kru logging dari PT Tambang Damai dan kru drilling dari PT Korsa Sentosa Abadi. Pengeboran dilakukan dengan metode full coring sampai kedalaman 60 meter. Selanjutnya untuk titik DHA3 dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 jam 2 siang sampai jam 3. Pengeboran yang dilakukan juga metode full coring sampai kedalaman 100 meter.
Selanjutnya ini data logboard dan data logging titik DHA 4 yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 jam 9 sampai jam 11. Metode yang digunakan di titik DHA 4 juga metode pengeboran full coring sampai kedalaman 80 meter. Yang terakhir titik DHA 5 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2020 dari jam 11 sampai jam 12 siang. Metode yang digunakan pada titik DHA 5 juga full coring sampai kedalaman 81 meter. Berikut data korelasi lubang bor yang ada pada Blok A PT Tambang Damai. Untuk titik DHA 1 kan karena merupakan area konsesi area disposal PT Kitadin, jadi material sampel batu baranya tidak ditemukan. Terus untuk di titik DHA 2 dengan didapatkan SIM batu bara SIM 13U dengan ketebalan 5,88 meter dengan kedalaman 39,37 meter. Untuk titik DHA 3 didapatkan SIM batu bara SIM 13 upper juga dengan ketebalan 0,73 meter di kedalaman 86,52 meter. Untuk di titik DHA 4 didapatkan SIM batu bara SIM 12 dengan ketebalan sebenarnya 2,71 meter di kedalaman 70,50. Untuk di titik DHA 5 karena hanya sampai 81 meter jadi tidak ditemukan SIM batu bara yang dibor. Selanjutnya kesimpulan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa di titik bor DHA 1 tidak ditemukan SIM batu bara karena kedalaman lubang bor hanya sampai kedalaman 81 meter dan area tersebut merupakan area disposal PT Kitadin. Untuk titik DHA 2, SIM batu bara berada di kedalaman 39,37 meter dengan tebal 5,88 meter yang merupakan SIM 13 upper. Yang ketiga, titik DHA 3, SIM batu bara berada di kedalaman 86,52 meter dengan tebal 0,73 meter yang merupakan SIM 13 upper. Selanjutnya di titik DHA 4, SIM batu bara berada di kedalaman 70,50 meter dengan ketebalan 2,71 meter yang merupakan SIM 12. Di titik DHA 5 tidak ditemukan SIM batu bara karena kedalaman lubang bor hanya sampai 81 meter. Selanjutnya, berdasarkan dari data logging didapatkan bahwa ketebalan masing-masing litologi memiliki ketebalan yang relatif sama dengan data lubang bor. SIM yang ada pada blok A dari kelima titik lubang bor yang dikerjakan adalah SIM 12 dan 13 upper. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan ke Pak Diman. Terima kasih. Oke, makasih Excel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Excel. Saya dari sebelumnya ya. Jadi kesimpulannya, pertama kesimpulan jangan banyak-banyak ya. Kesimpulan jangan banyak-banyak. Itu kesimpulan sesuai dengan tujuan. Tujuan itu ada berapa coba tujuan penelitian? Ini kan tujuan penelitian bisa nggak dimasukkan ke sini coba bisa nggak? Ini Pak. Mana tujuannya? Ini Pak. Untuk mengetahui menghitung ketebalan dan kedalaman. Nah, nanti kesimpulan yang pertama ketebalan dan kedalaman berapa litologi batuan di situ ya. Untuk mengetahui korelasi ya, korelasi itu yang dikorelasi itu apa aja, SIM 12 dan SIM 13. SIM 12 dan SIM 13 di lubang bor ini ketebalannya sekian, kedalamannya sekian. Di lubang bor ini kedalaman sekian, ketebalan sekian dan lain sebagainya itu. Ya, nah, mengkorelasikan untuk mengetahui korelasi antar litologi. Ya, untuk mengetahui itu gimana? Misalnya, oh ternyata atasnya batu SIM ini di bor ini itu atasnya batu lempung atau batu pasir, gitu. Ya, kesimpulannya gitu nanti ya, dirubah ya. Iya Pak. Terus saya lihat
saya sudah baca itu prinsip-prinsip korelasi, nanti ditambahkan itu prinsip-prinsip korelasi. Kamu cari aja banyak itu apa di Google. Prinsip-prinsip korelasi antar lubang bor gitu aja. Nanti banyak itu. Kamu cari di situ, tambahkan. Cuman nanti kamu jangan copy paste, tapi kamu ambil yang apa sebagian-sebagian atau gimana. Itu dari saya ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan Bu Justina. Jadi gini Bu, saya itu mau masuk komputer, dari tadi nggak bisa masuk terus ini, lewat wifi ini. Seperti Bu Justina juga nggak bisa masuk, jadi saya pakai HP ini. Dari tadi Iya, saya, Pak. Iya, Pak. Tapi ini saya pakai laptop. Kenapa? Dari tadi nggak bisa masuk saya lewat komputer. Iya, gangguan kali, Pak. Makanya saya lewat HP ini. Oke, silakan Bu Justina. Oke, terima kasih Pak Sugiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Excel. Ini kalau saya kita di penulisan dulu ya, Excel ya. Kedengaran nggak suara saya nih? Iya, kedengaran, Bu. Oke. Ini ya dari daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Coba lihat di apa penulisan Anda itu ada tulisan error ya. Error bookmark not defined gitu. Itu bukan angka apa halaman, tapi tulisan itu yang saya lihat yang ini yang dikasih. Jadi diperbaikin dulu ya. Kemudian, yang di daftar lampirannya Bu ya? Iya, coba Anda lihat itu. Ada tulisan-tulisan seperti itu, tidak ada halamannya, tapi itu yang keluar. Kenapa ada error-error begitu ya. Jadi nanti kalau sudah di seminar dia tolong diperbaikin lagi, tulisannya dicek dulu, baru dikirim gitu ya. Ini kemarin. Kemudian itu ada, coba lihat. Terus ada titik-titiknya itu, nah titik-titiknya kok sampai begini, cara buatnya itu, yang misalnya mana, gambar 19. Bor tumbuk dengan drive sampler, udah gitu aja, nggak usah ditulis semuanya dalam kurungnya wagon rail with drive sampler gitu, nggak usah. Biar muat. Jadi kalau ditulis semua nanti halamannya malah nggak keketik jadi 2 baris jadinya, jadi kayaknya jelek banget, nggak rapi gitu ya. Oke Bu. Oke, itu diperbaiki. Kemudian yang deskripsi batuan di halaman 75 itu memang harus di hasil penelitian atau perlu ditaruh di lampiran gitu. Atau ini maksudnya saya deskripsi batuan ini dari hasil penelitian Anda. Bukan yang ini kalau kita lihat di halaman 75 itu, coba kita lihat itu dia masih umum kan, kayak masih di dasar teori begitu ya. Nah, itu kan yang harus Anda masukkan itu kan yang hasil penelitian Anda, deskripsi batuan Anda di lapangan yang Anda dapat itu Pak. Batu pasir tadi ya, terus apalagi lumpung pasiran gitu ya. Nah, soil tadi secara singkat gitu, itu yang masukkan gitu, bukan menjelaskan deskripsi batuan secara umum harus ada warna apa gitu, itu kayak menjelaskan umumnya gitu ya. Nah, kalau itu bisa Anda masukkan di dasar teori gitu. Nah, itu yang Anda masukkan. Ya, yang di hasil penelitian itu loh yang paling atas. Coba lihat ya. Kemudian nih yang maksud saya itu kayak deskripsi pada tabel 8 sampai tabel 9 itu loh, kan ada lempung pasiran, batu pasir gitu ya. Nah, itu yang Anda masukkan di situ. Apa sih di sana warnanya seperti apa gitu, tebalnya berapa gitu ya. Bentuknya porositas seperti apa gitu. Kemudian di pustaka juga sudah bagus sih pustakanya, cuman nggak rata kanan, kurang rapi masih gitu ya. Nah, seperti yang dibilang Pak rata kanan Bu ya? Iya masa rata kiri. Nah, kemudian yang kesimpulan itu sesuaikan dengan maksud tujuan seperti yang dibilang Pak Sugiman tadi. Kalau saya lihat banyak banget, coba lihatin di kesimpulan Anda itu. Tadi kan nggak masuk antara korelasi antara litologi dan titik bor, belum ada. Itu cuma menyampaikan hasil yang Anda lakukan di lapangan, itu aja kalau yang saya lihat di kesimpulannya. Ya, saya di sini di sekian lapisan ini gitu aja kayak laporan gitu. Sebenarnya itu kan disimpulkan dari kegiatan Anda tadi, maksud tujuan Anda ini ada 3, berarti sini cuma 3 aja. Oke ya. Kemudian di lampiran itu Anda masukkan di lampiran itu di hasil juga Anda masukkan gitu. Jadi kayak banyak. Jadi data Anda tuh tebel, tapi cuma di lampiran doang gitu. Tapi Anda masukkan juga di hasil yang ada perhitungan apa itu? Perhitungan ketebalan. Iya, di hasil itu.
Iya, ketebalan. Tadi kan pas saya lihat di lampiran pertama sudah muncul tuh 3 lapisan tadi gitu ya. Iya. Oh, tadi saya lihat di hasil ada gitu. Mungkin di hasil tuh Anda sebut poinnya saja. Kemudian di lampiran Anda Oke, bisa Pak. sebutkan dalam kurung lampiran 1 gitu. Jadi yang ingin melihat lihat ke sana begitu Oke. ya. Oke. Itu mengenai penulisan yang Anda tulis ya, yang di laporan Anda. Kemudian saya ingin bertanya, gimana sih cara mengkorelasi antara litologi dengan titik lubang bor yang Anda dapat? Ini kan dari data Anda itu, kemudian dari titik bor Anda itu berapa datanya? Coba saya ingin lihat seperti apa. Seperti apa Anda ini? Untuk Ada mengkorelasikan nggak datanya? Kalau untuk peta korelasinya ada sih, Bu. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Gimana caranya Anda mengkorelasi antara litologi tadi yang Anda dapat itu dengan titik lubang bor tadi. Ini kan di maksud tujuan yang ketiga toh. Nah, setidaknya kan di kesimpulan sudah Anda jawab. Nah, karena tidak ada tadi, jadi saya pengen nanya lagi gitu. Oke. Atau ada Ini di kan pembahasan Anda? Boleh, silakan. di pembahasan ada sih tadi, Bu. Ini kan ada peta korelasi antar lubang bor. Untuk mengkorelasikan antar lubang bor itu kan kita diketahui dari data-data hasil lubang bor yang lapisan-lapisan batuannya itu di kedalaman ini ada lapisan apa, di kedalaman ini ada lapisan apa. Untuk penjelasannya ada sih, Bu, di ini, Bu. Bentar, Bu, ya. Nah, setidaknya Anda kan sudah di luar kepala tuh, karena Anda buat sendiri toh. Iya. Sudah Anda laksanakan juga di lapangan. Iya, untuk Gambar korelasinya mana? Gambar korelasi. Apa, Pak? Gambar korelasinya coba dimunculkan di sini. Gambar korelasi. Di lampiran itu kayaknya, coba di lampiran. Ada nggak? Ini, Pak. Ini, Pak. Coba. Mana kok nggak ada? Kelihatan nggak, Pak? Nggak ada ya? Coba dikeluarkan dulu slide-nya, baru masuk yang itu. Laporan. Ini, Pak. Oke. Nah, itu kan ada apa? Ada banyak bor tuh. Nah, itu kan ada sim-sim batu bara. Iya. Kamu kenapa kok kamu hubungkan sim batu bara yang 13, 15, 14 itu 14. Iya. 14 warna hitam ya. 14 warna apa tuh? 15 warna biru. 13 warna apa oranye ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Excel. Iya, Pak. Ya, itu kenapa kamu hubungkan? Ada sesar juga lagi di situ. Apakah betul ada sesar? Itu bisa nggak kamu nerangin itu? Dari masing-masing titik lubang bor ini kan didapatkan arah penyebaran dari SIM-nya, Pak ya. Ada beberapa SIM yang didapatkan, ada SIM 13, ada SIM 15, ada SIM 16. Nah, ini di lokasi mana? Batuan atasnya, bawahnya, bisa nggak mencerminkan? Ini petanya udah bagus nih, tinggal dijelasin aja sudah. Ini Excel buat sendiri atau gimana? Atau data dari perusahaan? Ini data dari perusahaan sih, Bu.
Iya. Pokoknya yang gini aja lah, mungkin sederhananya. Kan di tujuannya Excel kan sudah bilang korelasi titologi dengan di lubang lubang bor itu. Secara sederhana yang Anda tahu lah itu seperti apa. Nggak mesti harus lihat di sini gitu ya. Mungkin teorinya lah apa gimana? Kan ini lokasi penelitiannya di blok A ya, Bu. Nah, di blok A ini dapat dilihat terdapat beberapa SIM. Antaranya ada SIM 10, ada SIM 11, ada SIM 12, ada 13 upper dan 13 lower, dan SIM 13 itu sendiri. Nah, terus yang tadi SIM 13 yang A-nya nanti 3 biji ya. Untuk yang SIM ini merupakan yang di SIM 13 itu terdapat ada SIM clean. Bisa dilihat dari penampang yang ini. Terdapat ada lipatan SIM clean. Yang dominan di sebelah timur, di sebelah sayap timur ini, Pak. Terus untuk yang itu aja sih, Bu. Untuk penjelasannya ada di sini. Gimana cara mengkorelasinya? Nah, ini penjelasannya ada di sini. Di blok A itu ada SIM clean yang singkapan yang lebih dominan dari sayap timurnya. Terus endapan batu bara yang di blok A itu merupakan formasi Pulau Balang. Ada lipatan juga yang dapat kita lihat dari penampang tadi. Oke. Ngaruh nggak lipatan itu? Itu kan beda tuh. Kedalaman yang beda, ngaruh nggak? Nanti laporannya kayak apa? Mau dibuat sejajar atau memang tetap dibuat seperti itu atau gimana nanti? Dibuat seperti ini aja kali, Bu ya. Laporannya tetap original seperti itu ya? Iya. Oke. Berarti nanti kalau mau nambang harus kayak apa tuh? Ada trik tersendiri nggak? Ada. Oke. Oke, Pak gimana? Ya itu aja dulu Pak. Oke, terima kasih Bu Justina. Sekarang Mas Sundoyo, silakan Mas Sundoyo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Mas Excel obrol intinya sudah sampai di seminar 2. Ini adalah merupakan babak akhir. Jadi nanti harapannya memang kalau pas seminar 2 diperbaiki dan harusnya presentasinya jauh lebih sempurna dan lebih baik lagi. Ya, Pak. Untuk beberapa catatan dari saya, yang pertama, ada beberapa penulisan yang bahasa asing yang masih banyak untuk tidak di italik, nanti tolong dibuat italik ya, bahasa asing mulai dari daftar isi sampai dengan bab per babnya itu masih ada aja yang masih ditulis biasa, nanti tolong diperbaiki. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, tadi di penjelasan, coba dibedakan antara titik dan koma, ya. Titik, tadi itu kan 8 titik 3 meter, gitu. Kalau itu bukan titik ya, koma sebetulnya. Semacam itu juga nanti kalau dituangkan di dalam draft, juga tidak boleh. Ya kalau titik ya titik, kalau koma ya koma. Supaya di dalam suatu penulisan nanti tidak ada ambigu di dalam narasi.
Kalau kamu nanti 8 titik, pas kebetulan komanya 3 angka, apa nggak dikira 8.000? Nah, ini ada Oke. sehingga nanti tolong diperhatikan di dalam penulisan titik komanya. Oke, Pak. Kemudian yang selanjutnya, memantapkan tadi tentang dasar teori yang apa dikatakan Pak Dr. Sujiman tadi, grandfather-nya geologi di Unikarta, itu memang betul ya, prinsip dalam korelasi nanti tolong ditambahkan di dasar teori, sehingga apa yang ditanyakan tadi Bu Yus, apa yang ditanyakan Pak Jiman tadi tentang dasar kamu di dalam penjelasan peta untuk korelasi itu paham. Walaupun kamu itu mendapatkan peta dari perusahaan, tapi bukan masalah itu ya, syukur-syukur kamu tuh bisa sebetulnya, tetapi paling tidak kamu tahu prinsip dasar di dalam korelasi stratigrafi itu apa sih. Salah satunya adalah yang namanya hukum superposisi, kan gitu ya? Iya. Tahu hukum superposisi, tahu nggak? Lupa saya, Pak. Lupa. Kalau dulu tidak tahu, sekarang lupa. Enggak, bercanda aja. Jadi ini adalah itu. Jadi hukum superposisi sangat penting di dalam korelasi batuan. Makanya prinsip-prinsip dalam korelasi ditambahkan sebagai dasar, nanti tolong kamu juga pelajari di dalam penarikan korelasi. Belum nanti kibetnya, pencirinya, dan sebagainya ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi ada lipatan. Dijelaskan di dasar peta itu ada lipatan. Di sebelah mana lipatan itu? Lipatannya ada di SIM 13, Pak. Di SIM 13? Iya. Lipatan mana lipatan? Lipatannya mana? Lipatannya, sebentar, Pak. Ini loh ya. Ini sesar. Lipatan apa? Di dalam gambar itu lipatan apa itu? Antiklin apa sinclin? Sinclin, Pak. Sinclin. Iya. Sinclin itu apa sih sinclin? Lipatan, Pak. Lipatan sinclin yang dia itu ke bawah gitu jawabannya. Sama juga kamu kalau ditanyai Mas Excel mau kemana-mana Pak. Ya bener juga, cuman kan keliru gitu. Maksud saya sinclin itu, pengertian sinclin itu apa gitu. Nah, nggak bisa. Makanya di situ tidak ada dasar teorinya. Tolong nanti untuk masalah lipatan dimasukkan juga dasar teorinya. Harusnya inisiatif. Kalau ada lipatan ya dimasukkan. Oh, karena ini ada lipatan nih, dasar teori saya tambahkan gitu. Supaya apa? Bisa menjelaskan bagaimana tentang lipatan. Di lipatan itu ada sinclin, ada antiklin, ya. Dan seterusnya, ada sesar, ada kekar, ada lipatan, kan gitu biasanya. Tapi yang di sini kelihatannya memang sinclin, ya. Jadi tolong nanti ditambahkan untuk dasar teori supaya apa? Di dalam nanti pembahasan nanti di pendadaran skripsi kamu di seminar 3 nanti jauh lebih sempurna lagi. Kemudian selanjutnya nanti tolong kamu menjelaskan itu berdasarkan peta-peta. Itu lebih informatif, Mas. Jangan narasi. Narasi ya boleh sebagai prolognya, tetapi di dalam penjelasan aktual teknis kamu dalam korelasi, menentukan SIM-nya, kemudian mengidentifikasinya, itu alangkah lebih bagusnya juga nanti pakai peta-peta korelasi. Jadi lebih informatif disandingkan dengan apa? Disandingkan dengan log geofisiknya ya, geofisik itu loh.
Jadi dalam kedalaman ini di dalam SIM DH A1 dan seterusnya. Nah, kebetulan yang ada SIM-nya itu di DH A1 sampai dengan DH A5 ya? Iya. Nah, yang DH 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada batu baranya? Yang di bor titik DH1 sampai DH5 aja, Pak. Di blok A. Oh, ya sudah. Oke, oke. Jadi itu tolong nanti ditambahkan sebagai catatan nanti kalau pas lagi seminar 3. Harapan saya secepatnya untuk bisa diperbaiki, kemudian nanti bisa untuk dipresentasikan. Syukur-syukur minggu depan lah kalau pengen cepat selesai ya. Cepat Ya, Pak. diperbaiki, tapi dengan catatan ini, catatan-catatan yang seminar 2 ini tolong diperbaiki, kemudian nanti secepatnya konsultasi, kemudian nanti bisa untuk di seminar 3 kan. Kemudian yang terakhir mungkin kesimpulan nanti dirapikan, disimpelkan lagi memang menurut kata Pak Jiman ya. Iya, Pak. Tadi saya ya lebih simpel aja sesuai dengan tujuan supaya tidak bertele-tele, bahasanya padat, ringkas dan berisi. Mungkin itu dulu Pak Jiman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Sundoyo. Nah, itu prinsipnya itu Excel, jadi prinsip-prinsip dasar korelasi untuk tahu tujuan Anda. Yang ketiga itu kan mengkorelasikan, itu harus ada prinsip dasarnya. Ini saya lihat gambarnya udah bagus, ya. Iya, Pak. Kamu nggak apa-apa pakai ini, boleh kok mengadopsi dari perusahaan, boleh. Jadi kamu boleh nggak apa-apa, cuman kamu harus tahu prinsip dasar eksplorasi, prinsip dasar korelasi. Banyak itu kamu ketik aja di Google itu prinsip dasar korelasi. Oh, udah banyak betul sudah. Sekarang udah paling enak ya. Iya, Pak. Kamu masukkan ke dasar teori. Jadi nanti kalau ditanyain orang, tanyain penguji, tahu bisa jawab. Kenapa kamu ini kesini, ini kesini, ini kesini? Oh, gitu kok. SIM-nya kamu hubungkan dengan di situ kenapa? Nah, kamu tahu, harus tahu namanya prinsip dasar eksplorasi korelasi. Itu ya. Itu aja dari saya. Kemudian kalau yang anu betulin nanti ya ini ya sesuai dengan itu. Udah ini baru nanti kita bisa seminar 3. Ya itu cepet aja itu. Kamu lihat di ini ya banyak terus tinggal. Tapi jangan copy paste. Ya, Pak. Kalau copy paste nanti ini apa dibilang plagiat, kamu buat kalimat lain juga yang ininya sama dengan itu ya. Apa namanya? Oke. Bu Justina, Pak Sundoyo ada lagi? Siapa Pak? Pak Bu Yus. Bu Yus. Wah, Bu Yus makan kayaknya nih. Mana Mbak Elsa? Bu Yus, Mbak Elsa? Ya udah kalau gitu. Bu Yus nggak ada? Nggak ada Pak. Oke, Sudah, kalau Pak. gitu. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ada lagi Bu Yus? Sudah Pak. Sudah Oke, Pak. oke, terima kasih. Nanti biar dibagi dulu sama Excel, selanjutnya nanti baru seminar 3. Tapi sebaiknya Anda cari Bu Samsidar supaya ini ya pakai online nggak apa-apa, pakai ketemu langsung nggak apa-apa itu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Berhubung tidak ada, baiklah. Karena tidak ada tambahan saran mungkin cukup. Saya tutup presentasi seminar 2 Saudara Excel dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.